Pembinaan agama terhadap anak-anak. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kita semua berharap mendapatkan anak yang soleh, mendapatkan anak yang salihah. Karena insya Allah anak salihah itulah yang selalu mendoakan kita, baik kita masih hidup, terlebih-lebih pada saat kita sudah meninggal dunia. Ada dua hal yang menjadi atau patut menjadi perhatian kita di dalam membicarakan tema ini. Yang pertama adalah keadaan sekarang. Kalau kita mengikuti berita-berita di media sosial, di surat kabar, ataupun berita langsung dari seseorang, maka kalau terjadi misalnya seseorang membawa orang tuanya ke pengadilan, kemudian ada anak yang bersifat kasar kepada orang tuanya, kemudian anak yang melantarkan orang tuanya, kejadian-kejadian seperti ini tentu tidak bisa diterima secara akal sehat. Inilah fenomena yang kita lihat sekarang ini. Mudah-mudahan anak kita tidak seperti itu. Kemudian yang menjadi perhatian kita juga adalah masa depan anak-anak kita ini. Kalau kita ini masih bersyukur, tapi anak kita nanti ini akan menghadapi suatu keadaan, suatu situasi yang sangat kompleks dan tentu akan mempengaruhi pemikiran ataukah perkembangan anak kita itu. Makanya perlu dipersiapkan. Karena kalau tidak dipersiapkan dari sekarang memahami agama-agama secara asli dari Quran dan hadis, anak kita nanti ini akan terpengaruh dan menjadi pengikut dari hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang berusaha secara tersendiri mendapatkan pengikut, dan kelompok itu kelihatannya tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Ini semua adalah tantangan anak kita ke depan. Sehingga perlu kita wanti-wanti, perlu kita perhatikan sebagaimana firman Allah di dalam surah At-Taghabun ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi diingatkan oleh Allah bahwa anak kita ini, harta kita ini adalah fitnah, cobaan. Kita dicoba, anak-anak ini adalah cobaan kita sebenarnya itu, Pak. Apakah dia berbuat baik juga bersifat cobaan, berbuat tidak baik juga bersifat cobaan. Makanya untuk mengimbangi hal ini tentu perlu pendidikan. Pendidikan ini kita bisa golongkan dua kategori. Pendidikan formal dan pendidikan non formal. Kalau pendidikan formal seperti sekarang ini anak-anak masuk SD, itu formal. Pendidikan formal, pendidikan di rumah tangga. Saya ingin menyampaikan bahwa orang tua kita dulu tidak tinggi sekolahnya, tetapi anak-anaknya itu sekolah di sekolah umum, kemudian kalau sore di sekolah Arab. Sekolah Arab nasangi tahu maka kue pesantren mungkin. Itu anak kita, orang tua kita membina seperti itu. Karena waktu itu pesantren belum banyak, tidak seperti sekarang ini. Jadi kalau pagi sekolah di sekolah umum, sore belajar di salah seorang guru masih sekolah Arab ya Sanero. Mungkin dia di situ mengaji, menjalankan tajwid, kemudian ilmu-ilmu agama lainnya. Itu orang tua kita dulu. Begitu perhatiannya. Meskipun orang tua kita ini mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi seperti kita sekarang. Alhamdulillah sekarang ini pesantren-pesantren di mana-mana ada. Di Pindrang saja mungkin sudah puluhan pesantren. Kemungkinan kita tidak punya waktu atau anak kita tidak sempat diantar ke pesantren. Bagi bapak ibu yang punya kemampuan, punya rumah yang agak besar dan kemampuan ekonomi yang memungkinkan, bagusnya kita datangkan guru privat ke rumah kita ini, mendidik anak kita itu.
Jadi didatangkan guru mendidik agama, mempelajari agama, belajar membaca Al-Quran, tajwid dan lain sebagainya. Saya himbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya kemampuan ekonomi, kemampuan rumah tangga yang agak memungkinkan, jangan hanya diisi dengan perabot-perabot yang mewah. Karena di sini tadi dikatakan, harta itu adalah cobaan. Kita terlena dengan ilustrasi dunia ini. Padahal dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini adalah kesenangan yang menyesatkan. Kalau kita tidak pandai-pandai mempergunakan kehidupan kita di dunia ini. Nah, sekarang kita melihatlah, kalau misalnya kita tidak memperhatikan ayat ini, akan menjadi penyesalan nanti itu. Karena tentu saja anak-anak kita tidak menjadi anak yang soleh, tidak menjadi anak yang soleha. Jamaah taruh yang berbahagia, selanjutnya tentu saja ini tadi pendidikan formal. Tapi ada faktor X yang perlu kita perhatikan, yaitu doa. Ini juga kadang-kadang kita umat Islam tidak terlalu memperhatikan doa. Padahal doa itu adalah senjata umat Islam. Dan doa itu bisa merubah takdir. Tapi kadang-kadang kita tidak perhatikan itu. Kita lihat saja misalnya sesudah salat, salam terus berdiri, tidak berdoa. Padahal di situ ada tuntunan agama kita berdoa sesudah salat. Salah satu doa yang perlu kita perhatikan di dalam membina anak ini tercantum di dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa perlu kita ucapkan, perlu kita amalkan setiap kali kita selesai salat, apakah salat fardu atau salat sunat. Karena doa inilah yang insyaallah akan mengantar anak kita menjadi anak yang soleh, di samping mendapatkan ilmu, pengetahuan tentang keduniaan. Contoh lain lagi, misalnya ada di antara kita ingin berangkat ke satu tempat, ditanya kapan berangkat, terus mengatakan besok. Tidak mengatakan insya Allah besok. Padahal sebagai umat Islam harus didahului dengan insya Allah saya berangkat besok, insya Allah saya akan datang besok. Ini kaitannya dengan pembinaan. Karena di samping pendidikan formal tadi, orang tua menjadi panutan yang utama di dalam bagi seorang anak. Jadi pendidikan utama, pendidikan pertama itu adalah di rumah tangga. Orang tua harus menjadi contoh. Cuma mudah-mudahan saja kalau orang tua sudah menyuruh anaknya ke masjid, lantas dia juga ke masjid. Jangan sampai terjadi menyuruh anaknya ke masjid, dia tinggal di rumah duduk-duduk. Ini yang fatal bagi kita umat Islam sebenarnya ini. Jadi pembinaan anak itu adalah contoh-contoh yang perlu kita perlihatkan kepada anak-anak ini. Salah satu pembinaan juga, jangan berkata kasar kepada anak-anak. Karena kata-kata orang tua itu adalah doa. Dan doa orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa anak kepada orang tua diijabah, doa orang tua kepada anak juga diijabah. Sehingga ada jangan di antara kita kalau misalnya marah, kelewatan marah terus mengatakan apa ini anak tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Mudah-mudahan ini banyak sekali biasa kita dengar orang-orang seperti itu, tapi yang jelas orang seperti ini pasti imannya tidak sempurna. Orang tidak beriman. Karena kalau orang beriman tidak begini caranya marah. Sesungguhnya di dalam agama kita ini sudah cukup lengkap tentang pembinaan anak, bahkan tentang kehidupan kita di dunia ini. Berbicara tentang pembinaan anak dalam Islam, sebenarnya sebelum anak ini lahir sudah ada petunjuk dari Allah untuk membina anak itu. Jadi sebelum anak ini lahir, ada doa yang harus dibaca oleh seorang suami istri
Maaf kalau saya mengatakan sebelum melakukan hubungan. Bismillah, Allahumma jannim syaitan wa jannim syaitana ma rasakna. Itu doa kalau kita mampu membacanya sebelum melakukan hubungan. Maksudnya ini kita mendoakan mudah-mudahan anak yang akan jadi nanti ini terhindar dari godaan setan dan mendapatkan rezeki yang halal. Itu jadi sebelum anak ini lahir kita sudah dituntun oleh agama kita. Kalau anak itu sudah lahir, itulah yang kita baca seperti yang saya sebutkan tadi malam dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min aswajina wa suryatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita meminta kepada Allah memberikan kesejukan di dalam melihat istri kita dan memberikan kesejukan di dalam membina anak-anak kita ini. Jamaah subuh yang berbahagia, dalam salah satu ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ud'uni astajib lakum ilal akhir ayat. Ini juga salah satu perintah atau kesempatan dari Allah yang diberikan kepada kita untuk selalu berdoa, karena doa ini akan dijabah oleh Allah, terutama doa orang tua kepada anak akan dijabah, doa anak kepada orang tua juga akan diijabah. Inilah agama Islam yang telah lengkap pembinaannya kepada kita ini. Makanya kepada kita orang tua harus memperlihatkan suri tauladan kepada anak-anak. Jangan selalu berkata yang kasar atau bertindak yang kasar dan lain sebagainya. Ada petua orang tua kita dulu. Karena sebenarnya tidak ada rumah tangga yang tidak terdapat kemungkinan perselisihan atau perbedaan pendapat antara suami dengan istri. Maka dia temata teriolo nareko masasa kombo masasa ilalak bocok ko. Begitu. Maksudnya ini kalau kita ini ada perbedaan pendapat, jangan perselisihan itu, perbedaan itu dilihat oleh anak kita. Harus tertutup, hanya kita berdua yang tahu itu. Tapi sekarang ini saya lihat banyak orang tua begitu, bertengkar dengan istri dan suami di depan anaknya. Anak merekam. Pada suatu saat tentu juga mungkin akan terjadi di rumah tangganya karena terekam. Jadi perlu kita pahami bahwa anak yang masih belia itu kayak kaset yang kosong, mudah merekam apa-apa. Jadi sebenarnya orang tua kita dulu ini sangat kental, sangat penuh dengan hikmah-hikmah agama. Masa saya bocok, sekarang tentu tidak ada kalambu lagi. Tapi ini kata kiasan, maksudnya jangan memperlihatkan perselisihan kita itu kepada anak, apalagi kepada tetangga. Nah sekarang mungkin secara pribadi kita pernah melihat, mendengar ada orang suami istri bertengkar, didengar tetangganya itu semua. Selanjutnya jamaah subuh yang berbahagia, anak kita ini akan berada pada zaman yang berbeda dengan kita. Sebaiknya mulai sekarang anak kita ini selalu diarahkan untuk memahami petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah Quran dan hadis. Taraktu fikum amraini ma intasamakum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Jadi kita dianjurkan untuk berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, dan kalau kita pedoman ini kita tidak akan sesat. Apalagi menghadapi masa-masa yang akan datang ini. Saya katakan tadi malam, kalau kita ini sudah alhamdulillah, tapi anak kita ini menghadapi hal yang sangat kompleks. Karena ke depan ini, jangankan ke depan, sekarang ini kita sudah merasakan tantangan-tantangan terhadap agama kita. Jadi kalau tidak dibentengi dengan iman yang penuh, yang sempurna, anak kita akan terbawa arus. Banyak sekali tantangan sekarang ini. Tantangan dari diri sendiri, kita kelompok-kelompok banyak. Tantangan dari luar juga banyak. Jadi
mungkin bapak ibu membaca, ada lagi orang mengaku nabi. Jadi menganggap Nabi Muhammad itu bukan nabi terakhir. Bahkan kalau yang paling terakhir ini adalah pelaksanaan salat tarawih di salah satu kompleks pesantren di Blitar, 20 rakaat dilaksanakan dalam kurang lebih 7 menit. Tidak ada tumak ninanya. Padahal tumak nina itu adalah rukun solat. Tapi kita mengherankan kita karena ini terjadi di kompleks pesantren. Ini semua tantangan bagi kita ini. Jadi kalau anak itu mau mencari jalan pintas, mungkin dia ke situ. Padahal sudah tidak beragama, sudah keluar dari agama Islam, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis, sesuai dengan petunjuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti hadis, jangan mengikuti pendapat-pendapat pribadi. Alhamdulillah di negara kita ini ada Majelis Ulama Indonesia, di Pindrang juga ada Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau ada hal-hal yang menjadi pertanyaan bagi kita, kita ke tempat Majelis Ulama Indonesia mempertanyakan bagaimana hukumnya ini, bagaimana menurut fikih dan seterusnya itu. Jadi Bapak Ibu jamaah subuh yang berbahagia, kalau kita ini berislam yang baik, insya Allah kita akan merasa tenang. Karena kalau kita berislam yang baik, rumah tangga kita sejuk. Karena anak-anak semua terarah, tidak ada yang membuat kita bingung, membuat kita gelisah. Istri juga seperti itu, kita juga rukun-rukun di dalam rumah tangga. Itulah Islam. Jadi Islam itu kan penuh kedamaian. Tapi sebenarnya kedamaian ini kita bisa capai kalau kita pelajari itu Islam. Kalau hanya kita ikut-ikutan tidak mempelajari itu Islam, ya sebentar kita Islam, sebentar lagi bukan Islam. Praktik-praktiknya itu. Sehingga jangan heran kalau ada orang sekarang ini menganggap atau mengatakan bahwa saya lebih suka puasa Ramadan daripada sholat. Karena katanya kalau sholat itu tidak ada hentinya, nanti meninggal baru berhenti. Tapi kalau puasa hanya 1 bulan saja. Ini kan semua pemahaman yang tidak benar ini. Karena rukun Islam itu 5. Tidak ada yang bisa ditinggalkan di situ. Saya ingin menyinggung sedikit tentang rukun Islam ini pada kesempatan yang singkat ini. Zakat. Banyak di antara kita umat Islam tidak terlalu memperhatikan ini zakat. Padahal kemungkinan hartanya sudah memenuhi zakat, memenuhi nisabnya, tapi dia tidak keluarkan. Dikeluarkan tapi tidak sesuai dengan takarannya, sehingga tidak berarti zakat. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, saya kira saya berdiri di sini sekedar berpedoman kepada wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita saling mengingatkan saja, saling mengingatkan tentang kebenaran dan ketakwaan. Jadi saya tidak memberikan ilmu kepada Bapak dan Ibu, tapi sekadar berpesan-pesan tentang kebenaran dan ketakwaan itu. Tentu tidak sempurna apa yang saya sampaikan di sini. Kembali kepada itu tadi, mari kita belajar tentang agama Islam ini. Banyak buku-buku, banyak ulama-ulama kita. Di sini ada pengajian Jumat subuh. Mari kita ikuti seperti itu supaya kita semakin hari semakin berislam yang baik. Bukan hanya berislam secara biologis. Kalau orang tua kita Islam, nenek kita Islam, kita juga Islam. Tidak seperti itu. Tapi mari kita berislam yang baik menurut ajaran agama kita. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.